الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri saya di sini di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kaget juga sebetulnya tadi waktu di pembukaan mau ceramah, janjinya tidak ceramah tadi, tapi mau pamit. Tapi ada ceramahnya juga. Jadi mungkin intinya pada kesempatan pagi ini, pertama saya mau pamit, yang kedua barangkali nanti bukan ceramah tapi sedikit penyambung lidah dari guru-guru saya, barangkali dahulu ketika saya belajar ataupun dari pengalaman barangkali. Mohon izinnya bapak-bapak. Tafadhol. Jadi insya Allah saya dengan orang rumah berencana untuk pulang kampung terlebih dahulu. Mohon izin pada bapak dan ibu semua. Insya Allah rencananya malam saya berangkat ke Bandung. Doanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua mudah-mudahan dilancarkan dalam perjalanannya. Amin. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Barangkali menyambung dari pembahasan saya sebelum ini, saya membahas tentang hidayah dan Al-Quran. Bagaimana hidayah ini tidak bisa diperjualbelikan atau diwariskan. Kemudian salah satu investasi yang paling layak untuk kita pertimbangkan untuk memanen pahala yang akan kita dapatkan yang paling banyak yaitu dengan membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'a syafaratil kiramil barrah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa alaihi syakkun falahu ajran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu dinaungi oleh para malaikat lagi baik dan mulia. Kemudian orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, lagi berat membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan setiap ada lanjutannya, la aqulu alif lamun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nah kemudian satu huruf itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, 10 kebaikan. Kemudian tentang hidayah yang kemarin sempat kita bahas, bagaimana hidayah ini tidak bisa diperjualbelikan dan diwariskan. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Barangkali Ustaz Isrijah kemarin sempat membahas tentang keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut, kemudian Fir'aun ya. Dalam surah Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut
kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'an wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Nabi Lut dan Nabi Nuh adalah seseorang yang luar biasa solehnya. Kemudian istri-istrinya itu di bawah pengawasan dua nabi yang soleh-soleh itu. Tetapi ketika Allah tidak menampakkan hidayah itu, maka fakhanatahuma, dia mengkhianati para suaminya, nabinya itu. Fakhanatuhu falam yughniya anhuma min Allahi syai'an. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Wakilan bulan Ramadan, dan mereka berada di dalam neraka selamanya. Kemudian lanjutannya wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Permisalan istri seorang Fir'aun, raja yang zalim, raja yang jahat, raja yang kafir, raja yang mengaku Tuhan, ternyata mempunyai istri yang sangat mulia, yaitu Asia. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ketika dia dalam sebuah tekanan dari seorang suami yang zalim itu, maka dalam sholat malamnya barangkali Asia ini meminta untuk dibangunkan sebuah surga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkait hidayah dan Al-Quran ini, maka kemarin sempat membahas juga tentang doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu sebuah doa supaya hidayah ini tidak Allah cabut dalam hati-hati kita. Maka selanjutnya ketika hidayah ini tidak Allah cabut dalam hati kita, maka ikhtiar yang paling layak untuk kita ikhtiarkan adalah bertawakal dan bertakwa kepada Allah. Ada sebuah ayat yang sangat menarik. Kemarin sebetulnya saya mengalami juga, Pak. Terkadang dalam kehidupan ini dinamikanya begitu luar biasa. Kadang ada sedihnya, ada bahagianya, ada riang gembiranya, ada turun naik. Ada was-wasnya, ada segala macam, ada kekhawatirannya, segala macam dan sebagainya. Maka Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Ini berurutan disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari semua urusan apapun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Artinya wa may yattaqil, orang-orang yang bertakwa, bahasa yang sederhananya adalah menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Maka janji Allah adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketika kita bertakwa tadi, Allah akan menyelesaikan urusan kita. Kemudian yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian selanjutnya dalam ayat itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah akan menjadikan mudah semua urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusan-urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra.
ketika kita bertakwa maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus yukafirkan bisayyiati semua kesalahan-kesalahan kita, wa yu'zim lahum ajra, dan akan memberikan pahala yang sangat besar. Jadi 4 komponen ini Allah satukan dalam sebuah ayat di surah At-Talaq sebelum At-Tahrim yang tadi saya bacakan tentang permisalan seorang Fir'aun dan seorang Nabi ya, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jadi luar biasa sekali, dan itu saya alami kemarin, Pak. Jadi ketika saya kemarin berencana untuk pulang, dalam benak kita itu semuanya sudah siap untuk kita untuk pulang, semuanya sudah direncanakan dengan matang. Tapi Allah berkehendak lain. Ternyata istri saya belum booster salah satu penerbangannya itu, ternyata harus booster dosis 3. Istri saya baru dosis 2. Saya alhamdulillah dosis 3. Jadi was-was itu pasti datang. Jadi begitu sederhananya omongan, begitu mudahnya omongan, tetapi dalam kenyataannya begitu sulit kita untuk mengamalkan, begitu sulitnya kita untuk apa istilahnya, menyerapi bahwa yang dijanjikan Allah itu betul-betul Allah jaminkan. Jadi kita susah, kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah? Sedangkan kenyataannya kita diliputi rasa was-was dan rasa takut. Jadi luar biasa, dan itu merupakan PR untuk kita bersama bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan yang nyata, tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi Ustaz? Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya kemarin tuh sebetulnya saya berdiri di hadapan di sini ya niatnya hanya untuk pamit saja. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan di sini pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat. Sudah selesai. Ditanya. Untuk dari yang ketiga, istrinya sudah selesai. Kebetulan belum, Pak. Jadi kemarin tuh saya mengejar ke mall vaksin di Jalan Blur. Iya, Jalan Blur. Saya dihubungi itu sebelum maghrib itu harus ada di sana untuk vaksin. Ternyata setelah maghrib di sana udah tutup karena ke jeda sama buka puasa. Kata dokternya itu setelah buka puasa itu bapak dan ibu boleh kesini lagi. Ketika sudah sholat dan buka puasa balik lagi cuma 1 orang, saya dan istri saya. Jadi kata dokternya, mohon maaf Pak, besok aja dilanjut karena vaksin ini ternyata yang 10 itu satu paket itu 10 harus habis. Jadi kalau 1 dibuka, yang 9 ini harus dibuang. Gitu. Jadi belum dapat dosis 3. Mudah-mudahan ini dilancarkan pagi hari ini, kita lanjutkan. Ya. Suratnya diminta boleh nggak? Suratnya diminta boleh nggak? Oh iya, jadi suratnya itu juga saya coba di klinik, Pak. Di klinik itu ternyata tidak menyediakan PCR kan, dialihkan ke rumah sakit. Minta suratnya aja. Rumah sakit PCR sama antigen. Sama antigen ya. Di klinik tidak disediakan lagi. Suratnya daya, suratnya daya. Iya. Tapi kan bisa habis itu kan udah ini ditusuknya dari kan, ini belum boosternya kan ada kan? Kita juga suratnya kan? Saya butuh surat bukan butuh suntik. Bukan perlu suntik ya? Iya, saya butuh surat.
diusahakan bagi diusahakan. Bagi diusahakan. Bisa. Yang akan datang Bisa. Ada. Iya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya, insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.